Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Roto, PhD, yang sudah berkenan hadir nih di tengah kesibukannya, apalagi di akhir tahun ya Pak Roto ya. Terima kasih untuk mau berbagi, menyediakan waktu untuk kami semua Forstat di sini, yang memiliki beberapa hal yang barangkali memerlukan informasi dari Lamsama ya. Ini langsung dari Lamsamanya, sehingga ada kesamaan persepsi di antara rekan-rekan di Forstat gitu, dan bagaimana langkah selanjutnya harus kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu pengurus dari Forstat, terima kasih juga sudah support kegiatan ini sampai bisa kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Kemudian para tokoh statistika di Indonesia, para pengurus besar, dan Bapak Ibu kepala departemen atau ketua jurusan atau ketua atau kepala program studi statistika yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah berkenan hadir. Insya Allah pertemuan ini akan memberikan manfaat besar bagi kita semua terkait dengan kepentingan pengukuran kualitas yang ada program studi statistika yang ada di Indonesia ini. Pak Roto, perlu kami informasikan bahwa saat ini kami sudah membentuk tim panitia ad hoc terkait dengan penyusunan suplemen untuk instrumen Lamsama. Namun demikian barangkali tidak hanya topik tentang instrumen tersebut gitu ya. Ada hal lain yang barangkali rekan-rekan dari Forstat ini ingin melakukan proses konfirmasi pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau kita lihat memang berdasarkan Permendikbud ya nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, pada pasal 4 bahwa ayat 1 ya, kalau tidak salah, bahwa akreditasi program studi itu dilaksanakan oleh LAM jika LAM-nya sudah ada. Dan diperkuat oleh Kepmendikbud Ristek nomor 186 M2021 ya tahun 2021 tentang PS yang diakreditasi oleh LAM. Sudah ada di sana daftar data program studi yang dalam naungan Lamsama dan statistika diantaranya. Di sana menyisakan pertanyaan juga, bagaimana dengan statistika terapan yang tidak ada kata-kata terapannya, bagaimana dengan statistik dan sains data dan lain sebagainya. Ada nama-nama yang barangkali serupa memiliki karakter yang sama dengan statistika, bagaimana terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga ternyata sudah turun juga ya Pak Roto ya, surat Mendikbudristek nomor 86.000 ya, terkait dengan besaran biaya satuan akreditasi program studi yang saat ini yang kami dapatkan informasinya besaran biaya sebesar 57.500.000. Nah, berikut ada informasi terkait kalau banding berapa rupiah di sana seperti itu. Nah, kami mendapatkan statement juga pada saat rapat. Terima kasih atas undangannya. Kami hadir di Jakarta dan Surabaya, perwakilannya mendapatkan informasi juga di sana bahwa 3 bulan setelah tarif muncul gitu ya, maka diberikan waktu adaptasi proses transisi ya 3 bulan ya, dari Ban PT ke Lamsama seperti itu. Oleh karena itu barangkali kami juga agak penasaran Pak Roto dengan beberapa hal, diantaranya terkait dengan proses otomatisasi bagaimana gitu ya, yang dimana ada hak ketika masih berada di Ban PT. Yang kedua juga misalnya nanti akan berkembang pertanyaannya bagaimana juga dengan proses akreditasi internasional konversinya, kemudian ya suplemennya bagaimana gitu, kemudian ya banyak hal barangkali yang rekan-rekan ingin konfirmasikan dalam pertemuan ini. Itu saya kira sebagai prolognya Pak Roto. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Waktu kami persilahkan sepenuhnya. Silakan Pak Roto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak dan kawan telah mengundang Lamsama ya khususnya. Jadi saya di sini ditugasi oleh pimpinan LAM ya Pak Mitra dan khususnya Pak Mitra ya sebagai ketua dan Pak untuk hadir di ini forum Forstat hari ini ya. Ya tadi mungkin saya tidak perlu presentasi lebih luas ya atau tambahan. Beberapa hal mungkin sebagai prolog juga saya sampaikan bahwa pertama adalah bahwa LAM ini sebetulnya secara juridis ya, secara hukum ini sudah bisa beroperasi, namun menunggu launching ini bersama-sama. Rencananya akan launching bersama tanggal 31 Desember ini Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan persiapannya lancar. Tapi Ban PT sudah komunikasi dengan LAM-LAM yang lain bahwa
LAM yang saat ini 5 LAM ya yang saat ini sudah siap untuk beroperasi itu akan launching bersama-sama tanggal 31 Desember. Ya, itu hari Jumat. Kami sudah mendapat undangan kalau tidak ada perubahan seperti itu. Nah, sehingga bisa kita hitung dari tanggal 31 Desember itu maka LAM bisa menerima usulan baru dari prodi yang akan mengajukan akreditasi, atau kalau misalnya dalam 3 bulan ke depan prodi sudah untuk asesmen ke BAN PT, itu bisa mengajukan ke Sabtop gitu ya. Nah, tapi setelah 3 bulan nanti masa transisi, maka dari 1 April ya, kira-kira 1 April itu prodi yang mengajukan akreditasi ke LAM sama, khususnya saya ini formal. Ya, jadi kira-kira itu gambarannya untuk proses kedepannya. Nah, sehingga dalam 3 bulan dari mulai 31 Desember sampai 1 April begitu, itu di antara prodi yang sudah siap mengajukan ke BAN PT silakan, atau kalau mau diformat ke LAM sama kita juga open begitu ya. Tetapi nanti setelah 1 April maka seluruh proses akreditasi, karena sesuai amanah undang-undang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi juga bahwa BAN PT ini kan lembaga akreditasi plat merah begitu ya. Mengapa demikian? Karena yang menentukan SNDikti kan pemerintah. Masa pemerintah yang mengevaluasi, menganalisis, mengecek progres atau kemajuan prodi. Jadi oleh sebab itu maka tanggung jawab LAM sama adalah mengecek ya kesesuaian antara SNDikti yaitu yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dengan kondisi di prodi dengan yang realitanya seperti apa atau pelaksanaan di tingkat prodi seperti apa. Sehingga sebetulnya itu adalah bagian dari checks and balance sebetulnya. Jadi yang mengecek itu adalah LAM sama, yang membuat standar adalah mestinya pemerintah, dalam hal ini adalah Dikti ya, yang sudah diundangkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu. Sehingga semua standar saya kira PT atau LAM-LAM yang lain itu selalu mengacu kepada SNDikti. Walaupun ya pada awalnya mungkin sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan begitu, kita inginnya itu sebetulnya instrumen itu disederhanakan ya, seperti ASIIN atau mungkin RSC atau mungkin yang lain ya, AP dan sebagainya, tapi karena kita terikat dengan peraturan pemerintah gitu ya, dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka kita mengikuti itu, dan kita sudah beberapa kali dengan pertemuan dengan BAN PT juga demikian. Jadi kita tidak bisa mengubah sama sekali ya, kita harus ikuti ya, seperti misalnya rasio dosen mahasiswa, kemudian dosen tetap dan sebagainya, semua aturannya adalah menggunakan SNDikti. Nah, peran daripada Bapak Ibu di Forstat itu sebenarnya adalah untuk memberikan ya kekhasan ini, yang utama adalah keunikan daripada LAM ya, karena instrumen yang dibuat oleh BAN PT atau oleh LAM secara umum itu adalah sangat generik ya, sangat generik. Oleh sebab itu harapannya dengan Bapak Ibu terutama dari Forstat dan juga HKI, PSI dan sebagainya itu bisa memberikan sentuhan ya kepada prodi untuk bagaimana kita menguatkan ya konten pembelajaran khususnya di kurikulum ya. Jadi itu yang poinnya kalau kita garis bawahi ya, sebelumnya peran daripada asosiasi profesi adalah menguatkan kurikulum prodi. Jangan sampai kita melakukan asesmen ya, itu konten-konten yang terkait dengan skill mahasiswa dan sebagainya, CPL dan sebagainya itu jauh dari harapan kita semua. Oleh sebab itu ini kesepakatan bagi kita semua nanti. Pertama adalah dengan adanya konsultasi ya, konten kurikulum dengan para yang memiliki ilmu ya, misalnya forum atau asosiasi. Yang kedua adalah memang harapan kami semua di LAM sama begitu ya, itu prodi-prodi itu tumbuh kembang. Jadi kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan prodi yang ada di luar negeri sana, gitu kan. Jangan sampai kita melakukan asesmen tapi nggak ada deltanya, nggak ada progresnya, nggak ada kemajuannya ya, sama aja itu ya. Ini yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita kembali ke generik terus ya, seperti yang dibuat oleh. Ini mohon maaf ada suara masuk ya.
Ada sebentar. Iya. Ada Pak. Mohon saya angkat dulu, Pak. Ternyata Pak Mitra. Mohon maaf, saya angkat dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Mitra. Bisa hadir di Forsat nggak? Jam 4, tidak mulai ini. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Kalau nggak apa-apa, saya mulai dulu. Nanti Pak Mitra bisa hadir ya, menyusul ya. Saya kirim linknya ya. Kalau belum saya kirim lagi linknya. Makasih. Oke. So. Jadi Pak Mitra ini siap juga hadir untuk nanti mungkin agak karena masih ada tugas lain. Jadi sebetulnya tugas saya dan Pak Mitra hari ini. Mungkin saya lanjutkan terkait dengan ini ya. Standar ban PT atau lam-lam yang lain masih sangat generik. Oleh sebab itu kita menginginkan ya, terutama dari sisi konten pembelajaran, kemudian kurikulum, CPL, dan bahkan untuk prodi hard science seperti fisika, kimia dan sebagainya, itu kita sangat mengharapkan asosiasi profesi itu memberikan ya guideline tentang skill mahasiswa ini. Yang paling pokok sebenarnya skill mahasiswa ini kita harapkan berasal dari asosiasi profesi yang bisa memberikan kontribusi. Demikian juga dengan peralatan laboratorium ya. Nah kebetulan kalau di Forsat barangkali tidak perlu alat lab ya. Tetapi kalau fisika, kimia, biologi, geofisika dan sebagainya perlu alat standar internasional ya, supaya kita bisa memahami nanti skill mahasiswa yang diberikan kira-kira seperti apa dari daftar yang dikirimkan pada saat pengisian program. Itu kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pembiayaan. Jadi memang kita nggak punya hak ternyata ya untuk menentukan pembiayaan. Jadi kalau tidak salah itu pembiayaan merupakan wewenang dari menteri ya sebetulnya kan. Dengan mengambil ya kos yang selama ini dikeluarkan oleh Ban PT sebetulnya. Jadi kita tidak punya wewenang untuk menentukan itu. Nah kalau tidak salah di Ban PT itu sudah menghitung dan memberikan angka ke pemerintah begitu ya, berapa standar untuk pelaksanaan atau operasional ya akreditasi itu. Nah dengan demikian maka beberapa poin mungkin saya sampaikan ya, itu adalah merupakan jalan tengah ya yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan biayanya supaya nanti tidak terlalu tinggi seperti misalnya lampe tekes ya. Lampe tekes kan sekitar 80 juta lebih gitu ya. Nah ini harapannya juga pemerintah ingin menurunkan yang lampe tekes ini sebetulnya. Tapi saya nggak tahu prosesnya karena kita di Lamsama hanya diberi informasi kalau bisa biaya akreditasi antara LAM 1 dengan yang lain itu ditekan ya hampir sama begitu ya. Kemudian juga ada info, ini hanya sekedar info ya, bahwa Dikti juga akan melaunching suatu hibah ya untuk akreditasi itu. Saya nggak tahu mekanismenya, tapi beberapa aptisi anggota aptisi asosiasi perguruan tinggi swasta Indonesia itu menginginkan ada semacam subsidi gitu. Nah ini saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi kita hanya melaksanakan. Nah yang lain adalah mengenai kekasan prodi tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi bahwa untuk prodi-prodi yang mirip ya atau mungkin sejenis gitu ya atau satu rumpun itu suplemennya bisa dibuat agak generik juga, nanti didekatkan ya kalau misalnya matematika begitu ya, itu ada kan beberapa rumpun seperti statistika, kemudian matematika terapan dan sebagainya. Nah ini yang bisa digabung-gabung, misalnya matematika kan sendiri, kemudian statistika sendiri bisa dibuat suplemennya. Kalau di kimia juga sama, saya kebetulan dari kimia, itu kita minta beberapa masukan terutama dari Himpunan Kimia Indonesia ya. Kalau kimia bisa di satu generikan dengan misalnya kimia terapan, nggak masalah Pak. Jadi tapi yang jelas nanti kan skill lab-nya mungkin perbedaan di beberapa poin mungkin ya. Saya kira itu. Nah yang lain-lain saya kira terkait dengan misalnya banding, kemudian barangkali termasuk pembiayaan ya. Kalau misalnya banding itu kalau nggak salah juga sudah diatur kalau salah ya. 50% kalau banding gitu ya kira-kira dari dibandingkan dengan kalau pengajian baru ya 50% itu kalau banding. Selanjutnya mungkin yang perlu saya sampaikan juga
bahwa ini ya terkait akreditasi internasional, itu apabila prodi sudah mendapatkan akreditasi internasional dan itu diakui oleh pemerintah, ya maka LAM akan memproses, ya akan membuat kesetaraan dan nanti kita akui sebagai akreditasi yang langsung ya, itu nanti dirapatkan bisa unggul atau baik sekali. Nanti kita tentukan berdasarkan laporan. Ya. Jadi begini, di beberapa prodi yang mendapatkan akreditasi internasional itu kan tidak langsung dia tidak ada catatan atau rekomendasi dari asesor, gitu ya. Saya sebagai asesor juga internasional, itu level akreditasi internasional kan beda-beda. Kalau yang terbaik itu zero recommendation ya, atau zero requirement, itu bisa langsung unggul nanti ya. Tapi kalau banyak sekali masukan, itu barangkali nanti bisa diturunkan levelnya, tidak unggul tapi baik sekali gitu ya. Kira-kira begitu. Nanti kita lihat laporannya, sehingga pada saat kita menyetarakan itu prodi yang mendapatkan akreditasi internasional kita minta untuk melaporkan atau mengirimkan ke Lamsama lengkap ya laporannya. Nanti kemudian akan kita evaluasi bersama-sama dengan asesor-asesor yang sudah pengalaman, terutama asesor internasional ya, untuk menilai apakah suatu prodi itu langsung diberikan unggul atau mungkin harus ada beberapa poin yang harus diperbaiki dan kemungkinan tidak bisa langsung dapat unggul ya. Karena tadi kalau misalnya rekomendasinya banyak sekali ya bisa saja tidak bisa unggul ya, walaupun sudah terakreditasi internasional. Sama dengan kami kebetulan di UGM banyak sekali yang mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN dan RSC ya. Kami juga harus mengirim ke BANPT itu lengkap laporannya, tidak hanya sertifikat tetapi juga rekomendasi-rekomendasi dari asesor itu harus dikirimkan. Jadi perbedaannya di situ, bahwa rekomendasi itu merupakan bagian dari sertifikat yang kemudian harus dievaluasi oleh BANPT kalau selama ini yang terjadi di tempat kami ya. Di tempat kami kira-kira gambarnya seperti itu. Sehingga hak atau keputusan nanti itu berada di Majelis Akreditasi Lamsama, apakah dia bisa dapat unggul atau baik sekali gitu ya kira-kira. Mungkin itu beberapa poin sebagai pengantar, saya kira Pak Yudi, monggo kalau mau diskusi. Nanti sambil kita menunggu juga Pak Mitra mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita semua untuk melengkapi ya, barangkali kalau saya ada yang miss terhadap informasi-informasi yang sampaikan, baik sebagai ini sudah Pak Mitra sudah bergabung. Halo Pak Mitra. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya bahkan tadi masalah tadi biaya ya. Ya. Ini biaya itu sudah keluar dari kementerian, ditentukan kementerian ya. Sama itu ditentukan 57,5 juta itu udah ada SK. Dan juga untuk prodi yang merasa itu keberatan itu bisa mengajukan semacam supporting dari Dikti itu ada. Ya. Ada SK-nya gitu. Jadi itu aja yang ingin saya tambahkan. Ya, jadi memang tadi seperti Pak Roto bilang yang menentukan pemerintah, maka itu sudah ditentukan, sudah keluar SK-nya, bisa dilihat di keputusan menteri, itu dari keputusan menteri. Itu yang saya ingin tambahkan Pak Roto tadi, karena itu memang sudah ya. Baik, Bapak Ibu dari Forsa terutama Pak Yudi, silakan kalau mau dipandu diskusinya, kita siap karena memang beberapa kesempatan kita sudah presentasi mungkin di banyak forum ya. Jadi saya kira kita saat ini waktunya untuk diskusi saja supaya tidak banyak menyampaikan materi saya kira. Terima kasih, monggo Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Roto dan selamat bergabung juga Pak Mitra Jamal. Terima kasih sudah berkenan hadir. Tadi sudah diberikan prolog bahwa mudah-mudahan ini dengan pertemuan ini akan memberikan kita pengetahuan yang lebih luas ya, pemahaman antara kita semua seperti itu, karena memang dalam peraturan perundangnya sudah jelas bahwa semua prodi di bawah naungan LAM yang mau tidak mau harus ke LAM gitu seperti itu. Ya, dan saya kira kami menyambut baik kesediaan Bapak semua untuk hadir dalam kesempatan ini. Ya, Bapak Ibu, saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Namun demikian kami persilahkan dulu barangkali di antara rekan-rekan di Forstat ada yang mau menyampaikan dulu beberapa hal atau pertanyaan. Dipersilakan untuk raise hand.
Kalau tidak ada, sambil menunggu Pak Jamal, Pak Mitra, mohon maaf, Prof. Mitra dan Pak Roto, saya ada pertanyaan terkait dengan perpanjangan otomatis, ya, seperti itu. Bagaimana kalau berdasarkan ini kan kalau Ban PT kan dalam Permen ya, Permendikbud kalau tidak salah itu bahwa Ban PT itu melakukan perpanjangan otomatis ya seperti itu. Nah, apakah di Lamsama memperlakukan hal yang sama atau tidak? Ya, Lamsama sebenarnya tidak menganut ini ya perpanjangan otomatis ya, karena kita independen mandiri ya. Kita harus melihat dokumennya Pak, dan juga melihat ininya praktisnya. Jadi kalau otomatis itu kan ban ke ban gitu ya. Ban PT sudah mendapatkan sertifikat dari Ban PT, kemudian ke Ban PT itu otomatis. Tapi kalau Lamsama, kita tetap harus mengajukan yang pertama Pak. Ya, harus mengajukan ke Lamsama. Kita karena tidak tahu standarnya seperti apa. Misalnya aja kita kan punya suplemen Pak. Nah, suplemen dan juga detail daripada materi yang kita akses kan berbeda sekali ya. Contohnya misalnya di Lamsama itu kita menilai hubungan antara silabus, CPL, kurikulum, silabus sampai soal ujian itu kan harus kita linkkan betul. Ya. Ini contoh aja. Kemudian yang kedua adalah kita menilai juga tugas-tugas mahasiswa. Yang ketiga, kita menilai tugas akhir mahasiswa atau skripsi, tesis, dan sebagainya. Sehingga kita tidak menganut sistem akreditasi otomatis, Pak. Oleh sebab itu nanti begitu. Tapi kalau misalnya sudah mendapatkan akreditasi Lamsama 5 tahun ke depan, itu berdasarkan laporan akreditasi sebelumnya, kita bisa memilih nanti area-area yang akan di-exclude ya dalam visitasi berikutnya kan gitu. Jadi bisa juga nanti suatu saat kita tidak semuanya dari standar 1 sampai 9 itu, misalnya prodi yang sudah unggul itu kan tinggal mengecek beberapa poin aja. Kalau sudah bagus misalnya luarannya sudah bagus, kemudian instrumennya sudah bagus, peralatan labnya sudah bagus, tinggal ngecek beberapa poin. Jadi biasanya kita bisa menentukan area yang akan menjadi fokus pada akreditasi berikutnya atau 5 tahun ke depan. Itu mungkin Pak, karena kita memang berbeda daripada LAM. Yang generik itu memang yang bagian seperti visi misi, sasaran dan sebagainya agak generik. Tapi kalau bagian konten pembelajaran itu Lamsama sangat detail ya. Bahkan kita juga menilai strategi belajar mengajar. Tidak hanya generik ya, kita lihat juga prakteknya seperti apa. Lampiran-lampirannya kita sangat banyak ya. Kalau Bapak Ibu lihat di struktur dokumen kita, itu di tiap kriteria ada lampiran ya. Tiap kriteria ada lampiran. Misalnya contohnya kalau di kriteria 1 ya, dan juga 2 itu tata pemong harus ada bukti-bukti kerjasama, itu kita minta melaporkan atau menunjukkan juga bukti ininya, SK misalnya atau PKS ya, perjanjian kerjasama dan sebagainya. Itu Pak, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Roto. Saya masih ada pertanyaan lain karena memang pertanyaan ini sering muncul ke kami gitu ya. Karena silakan. Karena tadi April kalau misalnya mulai 1 April maka kelam ada prodi yang perpanjangan punya hak perpanjangan otomatis katakanlah di pertengahan April seperti itu. Ya. Persiapannya terbayang gitu ya sekian bulan gitu. Karena tadinya berharap mendapatkan perpanjangan otomatis. Apakah perpanjangan otomatis ini masih dalam rentang sebelum April bisa mengajukan ke Ban PT. Kalau tidak mengajukan ke kami kan, kalau ke Ban PT kan bisa otomatis karena kan sebelum April ya maksudnya ya, sebelum April habis itu bisa masih ke Ban PT Pak untuk perpanjangan otomatis. Ya. Tapi kalau habisnya setelah 1 April ya harus ke kita, harus ke Lamsama kan itu. Ya, kebetulan dalam ruang ini Pak Mitra, Prof Mitra dan Pak Roto dihadiri juga oleh Prof Fauzi, Ahmad Fauzi, kebetulan beliau mantan DE Ban PT gitu ya. Nanti kalau Prof Fauzi kalau misalnya ada yang ini, karena pertanyaan terkait juga dengan Ban PT-nya, barangkali bisa sama-sama turut menyampaikan juga ke kami semua di sini seperti itu. Nah, jadi terkait perpanjangan otomatis kalau misalnya April habis dia punya persiapan yang agak mepet ya, Pak Roto ya. Agak mepet karena biasanya butuh waktu untuk persiapan, apalagi ada hal lain yang terkait yaitu suplemen Pak Roto ya. Suplemen kami memang menargetkan itu di akhir Februari ya. Karena baru kemarin kami terbentuk ad hoc-nya. Nah, ada kekhawatiran misalnya suplemen di akhir Februari semakin sempitlah persiapan prodi kalau misalnya 1 April harus sudah submit. Dan itu kan berakibat pada tidak bisa meluluskan gitu ya karena akreditasinya belum ada gitu. Nah, kemudian gini, Pak.
suplemen itu kan selama ini kan sudah memiliki asosiasi profesi kan Pak. Jadi best practice dari asosiasi profesi itu bisa disampaikan ke prodi aja sambil jalan, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau jadinya Februari itu yang saat ini yang sudah ada bisa dikirimkan ke ini kan Pak. Misalnya contohnya kurikulum inti misalnya kan sudah punya. Ya, contohnya kurikulum ini sudah punya kan. Kemudian CPL saya kira sudah punya kalau kita contohnya di HKI itu sudah punya kurikulum inti kimia. Yang lain mungkin yang belum ada adalah daftar skill mahasiswa mungkin belum ada ya. Itu memang harus membuat kalau itu. Skill mahasiswa harus dibuat kan. Karena itu baru sama sekali baru. Jadi begini Pak Roto, katakanlah bahwa asosiasi punya standar untuk suplemen gitu ya. Hingga akhirnya sampai dengan katakanlah 1 April ini belum benar-benar final nih, belum selesai suplemen karena ada satu dan lain hal gitu ya. Nah, bagaimana nasib proses akreditasinya kalau suplemen belum terselesaikan? Oke, ya gini Pak, yang namanya suplemen itu kan melengkapi ya, tangible dari prodi nanti kan bisa dilihat dari suplemennya. Kekhasan ilmu yang dikembangkan prodi itu kan di sana ini akan muncul. Ya nggak masalah Pak, karena apa? Kita bisa melihat dari standar atau bagian-bagian lain Pak dari 9 standar itu. Karena bagian suplemen ini sebenarnya kan yang paling fokus hanya di bagian kurikulum nanti Pak, atau standar 6 kan, standar 6. Jadi dari 9 standar itu yang sangat terkait dengan suplemen ini ada standar 6. Jadi nggak terlalu banyak sebetulnya. Tetapi yang kita inginkan adalah memang dari terutama ya dari perspektif nanti pengguna lulusan itu semacam ya graduate attribute atau apa ya kriteria lulusan atau skill mahasiswa itu bisa tercermin. Jadi kalau misalnya saya seorang pengguna lulusan itu saya tahu betul ya skill apa yang dimiliki oleh rekan-rekan terutama yang lulusan dari misalnya prodi statistik itu sebetulnya Pak. Jadi kekhasannya ada di sana. Ya, contoh. Yang lain seperti mutu tugas akhir, mutu soal ujian dan sebagainya kan sudah masuk di standar yang lain Pak, yang terutama standar yang terkait dengan itu. Jadi saya kira tidak terlalu masalah Pak. Kalau andai kata misalnya suplemennya nanti selesainya, harapannya tidak sih Pak. Harapannya kan tidak. Ya. Kalau suplemen ini apakah memang menjadi bagian dari bobot penilaian atau syarat gitu ya atau apa? Syarat Pak, ya syarat harus punya suplemen itu ya. Kemudian bobotnya ada di bagian standar 6 Pak. Ya, di standar 6 itu yang sangat terkait dengan suplemen. Ya. Yang karena menilai. Silakan Pak. Suplemen memang itu syarat ya. Jadi kalau oleh karena itu kami dari LAM ya harus mengusahakan ada. Kalau Polsat nggak buat ya kita buat. Harus ya, ada ya. Silakan buat. Kita nggak menunggu, kita udah kasih waktu, kalau nggak jadi ya kita buat sendiri gitu aja Pak. Ya. Karena kan cukup lama sekian bulan itu yang menurut saya sih sebenarnya buat suplemen itu dalam waktu 2 minggu mesti selesai. Kalau itu ilmu yang di Pak, timnya solid dari Polsat saya kira misalnya terkait dengan skill mahasiswa itu kan yang generik skillnya kan mirip Pak Yudi, yang skill yang generik kan mirip. Yang berbeda itu sebenarnya skill terkait dengan ilmu statistik itu. Kalau jenis skillnya kan kemampuan menulis, kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, saya kira umum ya. Tapi yang kita ingin adalah kemampuan mahasiswa statistik itu benar-benar tercermin dari skill yang dituliskan di situ. Dan kalau bisa dilengkapi juga dengan kalau ada praktikumnya, kalau kimia ada praktikumnya, fisika ada praktikumnya, biologi juga ada. Nah itu bisa tercermin dari situ. Saya kira nggak sulit Pak Yudi, masih ada waktu 3 bulan kan? Ya. Masih ada. Kita ya kebetulan kalau yang lain kemarin karena disusun agak lama, jadi iterasinya beberapa kali ya kita bolak-balik kita kirim ke asosiasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya menurut saya kita nggak terlalu terlalu hard feeling itu harus lengkap detail semua tidak. Karena toh nanti kita akan berproses kan, dalam waktu dekat nanti akan kita kirim lagi. Ilmu kan juga berkembang Pak. Nanti suplemen yang Bapak Ibu susun saat ini itu nanti kita kembalikan lagi kok ke asosiasi lagi untuk direvisi. Ya apalagi sekarang dunia berubah sangat cepat kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi suplemen itu nggak harga mati Pak, nggak kan fix. Bahkan ilmu aja berkembang kan gitu.
Ya itu kira-kira Pak. Baik. Nah untuk dokumen ini Pak, dokumen formalnya, kalau Ban PT kita mengetahui adanya Perban PT gitu ya untuk petunjuk teknis di dalamnya. Apakah Lamsama sudah ada produk tersebut atau masih dalam proses atau? Sudah Pak, dan itu sudah disahkan oleh Ban PT. Ya sudah ada, nanti bisa Perbannya. kita nanti rekan-rekan dari Forsat tinggal minta ini. Kita sudah malah muat di web juga ada Pak. Di web. Jadi gini, instrumen kita itu sudah disahkan oleh Ban PT Pak. Ya. Jadi kita itu tadi saya katakan ya secara yuridis kita sudah lengkap. Nah, tinggal mau launching aja. Yang dokumen-dokumen yang diperlukan itu sudah disahkan oleh Ban PT. Yang belum ini mohon maaf ada instrumen memang untuk penilaian prodi magister dan dokter memang itu aja yang kurang. Apa namanya instrumennya aja. Jadi matrik penilaian yang kurang. Yang sudah lengkap adalah sarjana. Yang belum adalah yang untuk prodi magister dan dokter Pak. Ya. Itu hanya matriknya saja yang belum. Tadi seperti petunjuk penilaian, kemudian naskah akademik dan lain-lain semuanya sudah lengkap. Oke. Dan disahkan oleh Ban PT. Baik. Ya. Baik. Supaya tidak mendominasi pertanyaan dari saya, seperti wawancara ini jadinya gitu. Enggak apa-apa, santai aja. Kita. Silakan rekan-rekan dari Forsat bisa raise hand atau. Kita menganggap gini Pak, asosiasi profesi itu adalah mitra Lamsama dalam mengembangkan prodi, Pak. Jadi jangan salah bahwa harapan kami dengan kita bekerja sama itu justru mendorong pertumbuhan prodi. Itu yang kita inginkan sebetulnya, sehingga peran dari Bapak Ibu di Forsat ini itu sangat baik sekali. Nanti kita sama-sama mendorong. Jadi kalau Bapak Ibu membuat standar bersama prodi, nah kita yang mengecek kan gitu. Ya kita yang mengecek. Kita sebagai eksternal penjaminan mutu atau penjaminan mutu eksternal itu bekerja sama-sama untuk melihat ya. Oleh sebab itu nanti juga asesor-asesor yang kita training, terutama dari rekan-rekan juga dari anggota Forsat juga kan Pak. Kalau kita mengakses teman-teman, terutama prodi statistik ya kan nanti teman-teman Forsat juga yang menjadi asesor kan. Itu nanti akan kita training ke sana. Jadi bagaimana kita sama-sama dari internalnya yaitu di prodi yang sama-sama Bapak Ibu siapkan bersama prodi atau UBS ya. Nah kita itu melihat dari luar sehingga balance-nya gitu. Jadi cek and balance-nya itu berlangsung terus-menerus sehingga prodi atau pendidikan tinggi tempat kita tuh berkembang maju gitu loh. Saya kira itu iya. Ya. Terima kasih. Silakan rekan-rekan dari Forsat barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mumpung berkumpul nih dengan tim dari Lamsama. Bisa raise hand atau bertanya langsung silakan. Atau sudah sangat jelas atau bagaimana? Ini Pak Mitra posisi di jalan raya ini Pak. Ya. Ya tanya. Pak Mitra posisi di jalan raya ini. Kalau proses pembayaran sambil menunggu, mohon maaf menunggu yang lain. Kalau proses pembayaran yang 57.500 itu, apakah ketika submit serta merta, karena ini terkait dengan persiapan anggarannya dari masing-masing fakultas ya, karena harus ada perencanaan gitu ya. Ketika submit kah atau bagaimana nih proses pembayaran? Jadi gini Pak, jadi Bapak Ibu terutama dari UBS ya, itu kan kita beri waktu cukup lama ya, 3 bulan sebelum mengajukan kan bisa mengisi melengkapi lampiran dan sebagainya gitu ya. Terutama lampiran kan bisa diisikan ke folder yang sudah kita siapkan. Nanti kontak Lamsama kemudian akan diberikan akses ke folder gitu ya. Nah, begitu lengkap biasanya yang terakhir ini kalau lampiran bisa di-upload anytime ya dalam waktu 3 bulan. Tetapi 3 dokumen utama ini Pak, yaitu LKPS, kemudian LED, dan juga LKPS yang bentuk itu disusun terakhir kan, biasanya terakhir itu. Tapi lampiran-lampiran bisa di-upload sekarang, tugas akhir mahasiswa, soal dan sebagainya bisa di-upload sekarang. Nah pada saat Bapak Ibu mau mengajukan, nah itu ya saat itu harus membayar. Tapi kalau pada saat pengisian silakan aja diisi. Jadi misalnya ingin dokumen segera diproses, begitu membayar nanti kita proses. Gitu. Ya karena ya terus terang kan Lamsama itu kan tidak punya dana
cash flow yang jadi nanti misalnya asesor dibayar dengan Bapak Ibu yang membayar proses itu. Jadi misalnya kakaknya ya itu kan perlu 2 asesor, kemudian validator dan sebagainya itu dihonori dengan biaya yang Bapak Ibu bayar, kan gitu kira-kira kan itu. Karena kita terus terang ya, kita nggak punya modal, ya tidak punya modal sehingga proses yang Bapak Ibu pembayaran yang Bapak Ibu bayarkan itu digunakan untuk memproses gitu. Tapi deadline-nya adalah pada saat Bapak Ibu mengajukan gitu aja. Ya. Kalau pengisian borang silakan Pak, anytime bisa upload ya. Terutama lampiran itu bisa disusun. Dari mulai sekarang silakan aja disusun. Tetapi begitu kontak kami kapan deadline untuk memproses, nanti kita proses dan silakan bayar dulu. Ya, itu kira-kira Pak. Ya, tadi yang dimaksud diupload apakah ada sistem yang sudah disiapkan atau bagaimana Pak? Sudah disiapkan oleh tim IT kami ya untuk upload ya. Jadi mulai per 1 April sudah ada sistem yang sudah disiapkan ya? Ya, sudah disiapkan karena kami khawatir dengan yang habisnya itu katakanlah tanggal 2 April nih. Berarti harus dari sekarang dicicil sebenarnya sebelum upload. Ya. Bisa Pak, bisa di-update. Bapak sudah bisa masukkan dari awal-awal itu. Iya. Tinggal dokumen itu yang 3 terakhir itu mungkin yang menjelang tanggal 2 April Pak. Tanggal berapa? Misalnya ngajukan habisnya tanggal 2 April Pak. Misal ini contoh, ada contoh kasus, ada yang pertengahan April gitu misalnya. Nah ini kan uploadnya kemana barangkali itu yang juknisnya ada. Ya, ini kita Pak, ada linknya kan, kontak ke email Lamsama kemudian diberikan akses untuk upload dokumen. Semacam Sabto lagi gitu ya Pak ya? Ya semacam Sabto. Jadi mungkin untuk sekedar informasi ya bahwa Lamsama kita ini hanya mengelola 650-an prodi. Jadi setahun itu hanya 120. Sehingga sebulan itu rata-rata hanya 10 prodi lah. Jadi sangat ramping gitu ya, sangat ramping. Ya jadi bisa lebih cepat. Gitu. Ya. Oke, barangkali nanti sistemnya itu jadi harus memberikan email dulu ke Lamsama untuk mendapatkan sistem untuk upload cicil gitu ya? Dokumen ya, untuk upload dokumen nanti akan diberikan akses. Iya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, tidak ada? Baik Pak Yudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih rada kurang enak badan. Istirahat Pak, ini lebih baik istirahat kalau kurang enak badan nanti karena lagi kondisinya gini. Ada beberapa hal mungkin Pak Roto dan Pak Mitra ya, yang perlu kita di prodi mengetahui gitu kan ya. Ya. Kebetulan sedang ngebuka webnya Lamsama gitu kan ya. Tadi yang Pak Roto bilang bisa ambil di sana, ternyata belum ada gitu Pak. Mudah-mudahan setelah launching nanti sudah lengkap semua ya, sudah ada gitu. Enggak, itu baru Pak, email ke itu Pak, email ke email itu. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak, maksudnya tadi kan kedengarannya ada bisa diambil di webnya gitu kan. Gitu. Ya. Mungkin ada beberapa hal Pak Roto dan Pak Mitra yang perlu kami semua gitu kan ya untuk prodi mengetahui ya. Tadi saya kira sudah mendengar posisi suplemen itu seperti apa gitu kan ya. Kalau boleh dibilang sederhana, apalagi tadi kata Pak Mitra kan kalau prosat belum ada nanti bisa dibikinin sendiri oleh Lamsama kan gitu. Yang ini Pak yang matematika yang paling dekat dengan matematika. Iya, saya kira kalau tadi saya mendengarkan ininya gitu kan bahwa intinya ya ada di kurikulum lah gitu kan ya, kekhasan kurikulumnya seperti apa dan seterusnya. Cuma kalau dari mengisi atau melengkapi prodi tersebut melengkapi apa yang diminta oleh
oleh suplemen itu kan secara fungsi tentu tidak otomatis atau tidak langsung mempengaruhi kepada skor yang akan dia dapat ya. Kalau saya lihat dari bobot penilaian, dari matriks penilaian, karena semua sudah ada diatur di dalam yang kriteria 6 yang pendidikan sebetulnya ya. Tapi mungkin manfaatnya ya untuk cross check gitu kan ya. Cross check betul. Manfaatnya mungkin untuk cross check ya. Cross check ya. Sehingga kalau sifatnya seperti itu ya mungkin Pak Yudi ya teman-teman yang memikirkan di suplemen itu menjadi tidak terlalu berat gitu kan. Betul ya. Kalau sifatnya seperti itu Pak Yudi ya. Ya karena sifatnya adalah suplemen itu kan added value Pak. Kan added value ya. Jadi kita mengharapkan ya dengan adanya added value yang dibuat oleh Prodi terutama setelah mendapatkan masukan dari Forstat atau Asosiasi Profesi, kita bisa yakin ya bahwa memang nanti lulusannya itu betul-betul memiliki kompetensi yang ada di JPL-nya itu Pak. Jadi kita confidence kalau misalnya memberikan penilaian itu JPL-nya benar-benar didukung dengan berbagai macam aktivitas yang itu bisa dilihat dari misalnya materi praktikumnya, kemudian modulnya dan sebagainya itu Pak. Oke, ya. Tercermin dari situ. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Yudi dan Pak Roto mungkin nanti Forstat dalam hal ini nanti teman-teman yang akan menyusun suplemen itu perlu dibekali oleh instrumen. Mungkin Forstat saran saya segera meminta ke Lamsama ya Pak Yudi untuk mendapatkan instrumen dan kelengkapannya sehingga bisa menyesuaikan supaya tidak tumpang tindih gitu kan ya. Kalau yang sudah ada di instrumen kan tidak perlu lagi diminta diisikan di dalam ini. Saya kira itu sangat perlu Pak Yudi ya untuk teman-teman bisa segera cepat bekerja dan ya tidak tumpang tindih lah intinya sih. Gitu. Ya, setuju Pak. Ya. Itu saya kira yang harus dikerjakan oleh Forstat segera. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak Roto tadi beberapa secara lisan Bapak ya udah nyampaikan beberapa hal. Mungkin nanti misalkan ini tadi ya salah satu ya, mungkin yang ditanya Pak Yudi kan terkait perpanjangan otomatis ya. Mungkin nanti kalau sudah, intinya sih kalau saya tangkap begitu habis akreditasi dari Ban PT sekarang yang permulai April lah katakanlah, maka seluruh prodi wajib melakukan akreditasi secara full ke Lamsama. Untuk yang berikutnya, kalau misalkan yang sudah unggul ya tinggal perhatikan di poin-poin tertentu kan tadi, gitu kan ada ini. Nah mungkin kami ingin menanyakan Pak, apakah itu sudah merupakan kebijakan di dalam Lamsama atau masih berupa cita-cita ya tanda petik yang belum tertulis gitu kan ya. Nah kalau ada itu kan sudah kebijakan, bagusnya sih emang ada tertulis ya, sehingga teman-teman di semua prodi yang ada di naungan Lamsama juga bisa ikut membaca hal tersebut kalau memang sudah ada gitu kan. Itu mungkin saran aja ya Pak. Ya. Nah, yang terkait yang terakhir ini Pak, jadi begini, yang terkait yang terakhir pertanyaan apakah untuk prodi yang sudah unggul gitu ya, sudah unggul kan otomatis sudah sangat baik gitu. Itu nanti kita lihat pertama adalah laporan akreditasi yang dibuat oleh asesor sebelumnya, itu kan ada beberapa poin yang di-raise ya, atau beberapa poin yang dibuat oleh ini. Nah, kita berharap ini bahwa masukan atau saran atau kritik ya yang dibuat oleh asesor sebelumnya, katakanlah mengajukan akreditasi misalnya 2022 ya, itu ada perbaikan-perbaikan yang di follow up nanti tahun 2023 dilaporkan ke kami. Jadi kita bisa melihat progresnya. Ya, progresnya itu bisa kita lihat. Sehingga pada saat asesmen berikutnya, poin-poin itu kita sampaikan kepada asesor yang akan hadir lagi, yang akan datang pada saat asesmen 5 tahun berikutnya. Jadi nggak mulai dari nol Pak. Yang dilihat kan perubahannya lagi aja kan. Dulu sudah diberi masukan ini ya, mana yang Anda janjikan untuk perbaikan seperti itu kan lebih mudah bagi kami gitu ya, bagi tim kami untuk menilai gitu ya, memang prodinya progres betul gitu.
Jadi itu konsepnya seperti itu Pak yang kita buat. Jadi itu nanti akan kita sampaikan ke asesor kita. Okay. Ya. Oke, ya, makasih Pak. Jadi mungkin hal-hal yang demikian Pak Roto, kalau ada dokumennya, dokumen dari Lamsamanya sudah ada seperti tersebut ya. Nantilah per 31 lah Desember setelah launching resmi gitu ya. Ya. Itu supaya prodi semua bisa melihat dan bisa membacanya gitu kan ya. Sehingga mereka semua bisa tambah semangat lah mempersiapkan gitu kan ya. Betul. Kan salah satu kenapa Ban PT diminta oleh kementerian untuk melakukan perpanjangan secara otomatis tanda petik ya Pak Fauzi, itu kan sebetulnya karena dirasakan bahwa proses akreditasi itu tanda petik ya Pak Mas Menteri ini bilangnya merepotkan kan gitu kan ya Pak Fauzi ya. Sehingga kita coba menyederhanakan gitu kan ya, cuma karena Ban PT ukurannya sangat besar ya, emang apa yang dirancang oleh Lamsama tidak bisa dilakukan di dalam Ban PT gitu kan, karena ukurannya yang sangat besar. Ya, kita bicara Ban PT kan membina atau mengakses hampir 30.000 prodi Pak. 30.000 prodi kita bayangkan ya. Sementara Lamsama hanya 652 prodi. Ya kalau kita hitung kemarin dari surat yang dibuat oleh Menteri kan, Mendikbud itu hanya sekitar 652 prodi. Itu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin poin saya 2 itu aja, Pak. Ini Pak Yudi ya. Jadi yang pertama mungkin Forsat untuk segera bersurat secara resmi, Pak Yudi, meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan proses akreditasi ini, sehingga teman-teman yang akan menyusun suplemen ini bisa segera untuk mempelajarinya. Dan kemudian yang kedua, Pak Roto dan Bapak Ibu di Lamsama, mungkin nanti kita semua sangat memerlukan kebijakan tertulis yang kebijakan di Lamsama tersebut seperti tadi lah, secara tertulis yang bisa kita akses. Demikian mungkin, terima kasih. Oke Pak, siap Pak. Baik, terima kasih Pak Anang. Saya ingin konfirmasi masih terkait dengan pertanyaan Pak Anang, bahwa pada tanggal 15 November itu kami mendapatkan dokumen Lamsama revisi gitu ya. Di dalamnya ada kriteria dan prosedur, matriks penilaian, kemudian panduan asesmen lapangan dan seterusnya. Termasuk juga ada suplemen untuk 6 prodi ya, ada kimia, fisika, matematika sampai dengan biologi, betul. Yang ready betul. Ya. Apakah ada update tidak semua dokumen tersebut? Jadi sementara ini kami mengacu pada dokumen-dokumen tersebut yang kami peroleh pada tanggal 15 November gitu. Apakah Pak, itu dokumen itu kan sudah disahkan oleh Ban PT, jadi nggak ada update Pak. Oh ya. Jadi, berarti kami mengacu ke sana ya. Ya, mengacu ke sana. Jadi nggak ada update. Kemudian 6 suplemen prodi yang sudah dibuat itu hanya untuk guideline aja Pak. Silakan teman-teman Forsat ini sendiri membuat istilahnya mendesain sendiri, kira-kira isinya itu kan dimulai dari Pak, CPL-nya, kemudian CPL yang khas dari prodi itu apa, kemudian dilengkapi dengan skill mahasiswa, kemudian kaitan mata kuliah dengan CPL ya, dan yang terakhir itu sebenarnya adalah kekhasan prodi kan. Mereka harus menyusun ya apa sih ilmu yang dikembangkan di prodi tersebut kan. Ya. Jadi silakan saja, itu hanya guideline sebetulnya, dan tidak harus sama antara kimia, fisika, matematika, biologi, statistik itu nggak harus sama persis Pak. Nah monggo Bapak Ibu, terutama dari Postat, kita harapkan kira-kira merancanglah prodi yang bagus menurut rekan-rekan Postat itu seperti apa. Itu bisa dituangkan di dalam suplemen itu Pak. Kira-kira gitu. Ya. Kalau yang generik seperti misalnya syarat dosen, rasio dosen mahasiswa, kemudian EWMP itu kan umum banget Pak. Ya. Semua orang itu sangat-sangat umum, jadi nggak terlalu yang khas nggak ada di situ. Ya. Lama studi dan sebagainya. Tapi kita ingin sekali lagi bahwa benar-benar ya bahwa Lamsama khususnya ini memang berusaha bersama-sama dengan rekan-rekan asosiasi profesi untuk mengembangkan prodi yang ada di Indonesia gitu. Kita jangan sampai diakreditasi dan tidak, itu nggak ada bedanya itu loh Pak. Itu nggak ingin seperti itu. Jadi
akreditasi itu mendorong pertumbuhan prodi, tidak hanya sekedar mendapatkan nilai unggul kemudian baik sekali. Apa gunanya kita dapat unggul tapi kita nggak bisa bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri? Itu nggak ada gunanya, Pak. Lulusan kita nggak akan punya nilai plus nanti kalau misalnya mereka bekerja di perusahaan asing dan sebagainya. Tetapi kalau kita bisa membuktikan ya bahwa skill yang ditulis rekan-rekan Forstat di dalam suplemen itu memang benar-benar tercermin dari lulusan, itu saya kira lulusan kita akan naik reputasinya dan bisa bersaing dengan lulusan dari manapun kan. Ya, baik. Pertanyaan tambahannya, Pak Roto. Terima kasih penjelasannya. Ini untuk tabel Excel seperti LKPS itu saya kira karena memang tadi disampaikan bahwa itu atas rekomendasi ya karena KKNI segala macam maka serupa dengan apa yang ada di Ban PT. Nah kemudian untuk LED apakah ada penekanan tertentu tidak dengan Ban PT yang berbeda gitu ya? Untuk apa Pak? Untuk LED-nya. LED. Laporan diri. Evaluasi diri. Kita sebelumnya LED kita lebih sederhana dari yang Ban PT, Pak. Lebih sederhana. Kalau dibaca itu lebih sederhana, Pak. Kita lebih sederhana. Iya. Okay. Iya. Jadi kita sudah urutkan itu LED kita urutkan supaya nggak looping terus itu ya dari mulai PP terus itu ada guideline-nya, silakan dibaca. Kita sudah sederhanakan seminimal mungkin gitu Pak. LED kita itu tidak mengulang terus itu loh Pak. Coba kalau 9 standar disusun pakai PP terus kan semuanya jadi boring bacanya gitu. Iya, gitu. Nah, sebenarnya saya sudah pegang pedomannya semua, saya sudah baca kebetulan. Ini pertanyaan untuk supaya bisa dijelaskan oleh lamsamanya langsung gitu, Pak Roto. Ya, baik Bapak Ibu semua, masih ada pertanyaan? Bapak Ibu semua? Sudah cukup? Cukup 1 jam Pak. Pak Roto, tambahan Pak Yudi. Silakan. Oh, Pak Uji sebelum Pak Mitra. Pak Uji silakan. Silakan Pak Uji. Pak Uji posisinya di Jogja apa di mana nih? Di Jogja Pak Roto. Kalau saya di Bulan Sumur lagi. Oh, terima kasih. Yang saya hormati Pak Roto, Prof. Mitra, dan teman-teman Forstat. Terima kasih atas waktunya. Menyambung apa yang disampaikan Pak Anang, memang di beberapa kesempatan atau Mas Menteri, termasuk di acara Ban PT ketika saya masih di Ban PT, itu menginginkan adanya proses yang sederhana gitu, sehingga ada Permendikbud yang nomor 5 tahun 2020 di mana tadi secara sederhana disimpulkan otomatis gitu. Meskipun itu sebenarnya tidak otomatis. Ya, tidak karena Ban PT sendiri membuat sistem dengan PD Dikti sampai setahun untuk merumuskan, meramu yang tadinya hanya jumlah dosen sama jumlah mahasiswa serta rasio untuk perpanjangan. Itu kemudian menjadi ada 12 item yang dipertimbangkan atau dijadikan dasar gitu. Itu pun juga banyak korbannya. Jadi meskipun tadi otomatis karena kan selama ini untuk mempersiapkan turang akreditasi atau instrumen akreditasi itu menyita banyak waktu sehingga program studi atau perguruan tinggi waktunya habis untuk mempersiapkan yang seharusnya untuk produktivitas program studi atau perguruan tinggi tersebut. Ya. Jadi kalau seperti itu sih idealnya LAM meskipun pembiayaan tadi dari kita semua dan itu kita maklumi gitu ya, karena kalau tidak ada pembiayaan ya nggak mungkin gitu. Ya. Tapi kalau dibuat sederhana mungkin akan lebih bagus kalau tadi yang membuat bedanya aja yang diperiksa gitu. Bayarnya tetap nggak apa-apa, tapi jangan membebani, membuat lagi yang terlalu berat gitu. Meskipun itu sudah disederhanakan gitu. Nah, kalau mungkin masih bisa didiskusikan di LAM itu mungkin akan lebih bagus karena nanti bisa jadi sedikit banyak mungkin bukan bertentangan ya, tapi tidak support terhadap statement dari berkaitan dengan tadi otomatisasi. Satu.
Kalau bayarnya nggak ada masalah sebetulnya, tapi jangan sampai karena bayarnya segitu kemudian terus harus mengajukan, itu kan menjadi dua beban berat bagi program studi. Tapi kalau hanya konversinya, karena kita juga belum tahu apakah yang sudah, karena di Permendikbud itu kan adanya hanya unggul baik sekali baik. Sementara di alam sama kondisinya itu ada yang sudah sistem baru, ada yang sudah sistem lama. Kalau di Ban PT sistem yang lama itu bisa dikonversi lewat ISK. Jadi yang A menjadi unggul, yang B menjadi baik sekali. Nah, posisinya kalau sudah unggul kemudian baik sekali, apakah treatmentnya sama di LAM sama gitu? Yang tadinya A supaya unggul dengan yang unggul menjadi unggul gitu. Nah, sama enggak gitu? Nah, itu mungkin juga perlu dipertimbangkan. Ya. Kemudian yang akreditasi internasional sebetulnya di Ban PT itu hanya sekedar diakui atau tidak. Diakui itu bisa karena agensinya itu terdaftar, bisa juga walaupun terdaftar tapi ada major, ada temuan, makanya pengajuannya itu selain surat permohonan juga laporan. Jadi berita acaranya perlu dilampirkan, dan ada beberapa kasus yang tidak di-downgrade menjadi dikonversi baik sekali, tapi unggulnya itu tidak bisa gitu. Jadi karena Permendikbudnya bilang hanya dikonversi menjadi unggul. Betul. Tidak harus jadi unggul kan Pak? Tidak kewajiban dan jadi unggul. Iya, tapi bukan di-downgrade menjadi baik sekali kan. Ya pokoknya unggul atau tidak bisa dikonversi gitu. Betul. Jadi, hanya dikonversi atau tidak. Ya itu Pak, terkait itu nanti kita untuk harus membaca lengkap ini ya laporan dari asesor terutama ya. Ini sebagai pertanyaan ya, saya kebetulan kan asesor RSC ya. Berita acaranya di Inggris gitu kan. Itu kalau rekomendasinya sebenarnya ada 4 poin ya. Yang pertama itu adalah requirement. Requirement itu adalah persyaratan. Kalau ada requirement berarti nggak mungkin dapat unggul, karena dia berarti belum layak sebagai suatu prodi yang bagus. Requirement adalah semacam prasyarat. Itu kalau ada requirement itu nggak. Tapi kalau hanya ada rekomendasi jangka panjang itu bisa Pak, karena itu kan tidak mempengaruhi sistem. Tapi kalau requirement atau prasyarat itu nggak bisa dikonversi langsung jadi unggul. Mereka itu kemungkinan kalau ada requirement, meskipun sudah terakreditasi internasional, kita tidak akan berikan langsung unggul Pak. Kita lihat reportnya itu yang kita lihat, bukan sertifikatnya. Itu sama kok Pak Roto, di Ban PT juga gitu. Jadi kalau ada temuan ya kita nggak konversi menjadi. Nah itu poinnya di situ. Pak, betul Pak. Berkaitan dengan tadi, sebetulnya kalau Lamsama memanfaatkan data PD Dikti, karena kami waktu itu ya sudah diskusi hampir 1 tahun, yang tadi 12 item dipotret. Itu datanya bisa ngambil dari situ, tinggal tadi konversi suplemennya yang versi kekhususan itu apa gitu. Kalau itu yang mau diperiksa, kan kalau di Permendikbud bilangnya gini, kalau mau naik peringkat itu mengajukan. Tapi kalau tidak menaikkan peringkat itu ya tadi otomatis, meskipun tidak otomatis sebetulnya, tapi lihat data. Nah, bisa nggak disederhanakan, datanya dilihat, tapi bayarnya tetap nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai karena kita sebenarnya sudah bertemu dengan yang ini bagian PD Dikti dari Korlap Dikti ya, dengan mas-masnya yang update itu loh. Ya, itu Mas David sama Mas Pranova. Mas Nova ya, Pranova. Kita kemarin juga awal Desember kita diskusi lagi. Berani nggak menjamin kalau datanya itu update? Wah, itu nggak berani menjamin, karena kan verifikasi, terutama tim Dikti yang memverifikasi data itu tergantung juga dari ketika perguruan tinggi itu update gitu loh Pak. Itu nggak bisa. Jadi mereka kadang-kadang ada lag sekitar 1 semester Pak, itu yang repot. Iya, mereka mengakui karena memang mereka mengatakan kekurangan orang untuk. Kalau ini hanya masukan ya Pak Roto. Kalau dulu ada cek kemiripan di Ban PT itu juga euforia banyak yang kena karena awalnya konvensional, kemudian digital. Kemudian sekarang pantau itu juga gitu, hampir semua perguruan tinggi kena pantau.
Karena tadi basis datanya belum bagus, tapi Betul. kalau 1 tahun terakhir ini sudah relatif bagus karena kesadaran perguruan tinggi atau program studi itu berkaitan dengan pantau bagus. Harusnya sih sama ikut gitu, karena eman-eman itu datanya satu sisi udah diperbaiki karena nanti APT ya, kalau APT kan tetap di ban PT. Sementara kalau program studi itu nggak dipakai gitu. Jadi mendingan kita juga dipakai. ini kemarin diskusi bukan diskusi ya, pertemuan dengan Dikti juga, itu memang mereka sangat berharap bahwa data di Forlab Dikti itu di PD Dikti digunakan oleh LAM gitu loh, semuanya tidak ada reserve gitu. Kemarin juga gitu. Tapi yang kita pertanyakan adalah updatingnya itu aja. Kalau kita setuju sih data-data yang ada di PD kita gunakan untuk kalau itu bisa dimulai, saya kira kedepannya bagus supaya tadi statement Mas Menterinya menjadi jangan sampai kita membebani tadi persiapannya kan jadi berat. Jadi kalau misalnya Pak PD-nya benar-benar update dan sudah diupdate oleh perguruan tinggi masing-masing, kita siap Pak. Di LAM nanti kita siap untuk langsung memotret dari PDDT. Ya, ini. Terima kasih Pak Yudi, Pak Roto, Pak Prof Mitra. Baik, terima kasih Prof Fauzi. Ya, saya kira waktunya sudah jam 5, walaupun jam 5.30 yang saya agendakan, tetapi saya kira sudah mundel kalau kata Sunda itu sudah cukup saya kira. Pak Roto, Prof Mitra, barangkali kalau kami masih perlu komunikasi lebih jauh, kami akan sampaikan melalui apakah melalui Bu Intan atau Pak Roto langsung. Dan Bu Intan, siapa aja Pak? Atau Pak Roto langsung atau Pak Mitra. Email Pak yang jelas gini. Email yang dikirim ke Lamsama itu semua akan di forward ke semua ini, baik oleh tim ya, terutama oleh tim maupun oleh admin. Akan kita tindak lanjuti kalau ada email masuk. Baik. Termasuk nanti kalau suplemen sudah selesai, kami juga akan melalui email barangkali ya, penyampaian informasi suplemen. Kalau mau diskusi tentang suplemen silakan aja. Tapi jelas yang poin pertama adalah yang ingin saya sampaikan bahwa suplemen itu hak prerogatif dari rekan-rekan Polstat. Jadi kita nggak ikut campur. Tapi intinya saya ulangi lagi, intinya kita harus bisa menilai atau membaca bahwa lulusan dari prodi statistik itu punya skill yang tercermin dari suplemen itu. Itu aja poinnya Pak di situ. Oke. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, barangkali ada closing dari Prof Mitra atau Pak Roto, silakan. Silakan Pak Mitra aja. Tadi saya membuka kan, Pak Mitra aja yang menutup. Jadi pertama Pak Yudi, tujuan kami kan memang tugas melakukan evaluasi eksternal ya Pak ya. Kalau memang udah bagus sih nggak masalah kita ini. Jadi dasar kami itu tidak ingin memberatkan itu yang jelas. Nah tadi kalau masalah yang pertama itu apakah bisa otomatis itu sudah sepakat untuk yang pertama itu harus ikut akreditasi semuanya untuk yang pertama. Tapi yang berikutnya itu yang Pak Roto bilang, nanti kita mungkin hanya dilihat aja pada bagian-bagian yang memang perlu, itu aja. Nah, yang kemudian yang ketiga harapan saya nih untuk Polstat, saya nggak tahu kalau untuk yang ini memang yang himpunan profesinya hanya Polstat aja Pak ya, yang untuk statistik ini, atau ada beberapa. Jadi Polstat ini menaungi prodi-prodi statistik yang ada di seluruh Indonesia. Kalau yang lainnya itu menaungi personal seperti ISI ya, ISI itu personal orang. Tetapi kalau institusi program studi itu ada di bawah Polstat, Pak. Polstat, oke. Kita punya FMS juga, Forum Masyarakat Statistik, ada ISI, ada Polstat gitu ya. Nah, itu. Ya, Polstat itu yang menaungi program studi justru. Ya, dari sisi kami sebenarnya yang kalau dari aturannya kan antara organisasi profesi dengan organisasi prodi ya Pak ya, dua itu kan yang saling ini. Jadi artinya termasuk juga suplemen itu sebenarnya semua komponen yang di sana yang menentukan gitu loh Pak. Jadi artinya ada mungkin dari Polstat dengan Agus Prodi itu bertemu untuk menentukan suplemennya gimana gitu. Kebetulan informasi sudah Pak. Kalau boleh bersaran Pak Yudi, itu lebih baik antara Polstat dengan ISI diskusi Pak, karena Polstat kan asosiasi prodi gitu ya. Tapi lebih tepatnya kalau kita contoh aja yang di HKI ya Pak Mitra ya. Di HKI kita punya forum komunikasi ketua jurusan dan ketua prodi kimia seluruh Indonesia, namanya FKJKI. Tetapi yang kita minta sebetulnya adalah bukan dari FKJKI. Yang kita minta adalah
suplemen yang disusun oleh Himpunan Kimia Indonesia atau HFI atau PSI sekarang namanya ya. Jadi itu mungkin lebih baik kalau penyusunan suplemen itu disusun oleh asosiasi profesi bukan oleh asosiasi program studi Pak Yudi, itu mungkin yang pas. Jadi meskipun mungkin orang-orangnya sama, tetapi secara kelembagaan yang cocok adalah isi Pak. Ya, gitu. Perlu kami informasikan Pak Roto, Pak Mitra, bahwa kebetulan ketua tim ad hoc-nya justru dari ISI. Kami sudah menyadari itu juga. Jadi ada hal-hal yang membuat kami, alhamdulillah kami solid antar Polstat dan ISI, karena ISI tapi secara kelembagaan yang cocok sebenarnya bukan Polstat atau forum komunikasi ketua jurusan kimia gitu contohnya, tapi adalah dari ISI Pak, Ikatan Statistisian ya. Karena begini Pak Roto, mohon maaf memotong, karena yang menentukan kurikulum minimal, silabus minimal itu ada di Polstat. Oh gitu. Ada di Polstat. Oleh karena itu ini terkait erat dengan Polstat. Namun demikian kami tetap memperhatikan pentingnya ada isi di dalamnya. Seperti itu. Itu saya kira ada perbedaan barangkali antar himpunan satu dengan yang lain. Kerjasama antara isi dan Polstat. Ya, itu sudah kami perhatikan dan alhamdulillah sudah ada hoc yang kolaboratif gitu ya. Jadi kami inginkan bahwa ini adalah suara dari semua statistik gitu Pak. Jadi bukan hanya satu orang, supaya semuanya juga ternaungi Pak. Itu yang kami harapkan Pak. Tuh. Yang kedua, mohon segera aja Pak suplemennya secepatnya dibuat. Dan ini karena memang seperti saya katakan tadi, Ban PT hanya tahu ini LAM sama ini untuk yang ini untuk statistik udah harus ada suplemennya. Jadi itu apapun juga yang kita harus adakan itu Pak. Nah, jadi memang ada resiko, misalkan dari Polstat lama, ya kita tetap harus ada. Mungkin juga nggak sesuai, tapi itu harus jalan, itu Pak. Itu yang kami tidak harapkan itu terjadi. Kami harapkan benar Polstat sebagai yang paling besar ini menaungi yang lain bareng-bareng membuat itu. Nah, itu yang kami harapkan Pak, dan itu secepatnya. Itu ya Pak ya dari si kami lah sama kami berharap bahwa suplemen ini tetap segera jadi dan itu sudah mewakili semua komponen. Itu Pak. Ya, insya Allah Pak, kalau itu memang Polstat itu punya asosiasi yang legal gitu ya. Jadi memang ini diakui oleh kita semua gitu ya. Naungan program studi statistika itu ada di Polstat gitu dan personal ada di ISI gitu ya. Oleh karena itu dengan bergabungnya Polstat ISI saya kira ini sudah mewakili semua gitu secara legal gitu ya. Kalau ada perbedaan barangkali kita selesaikan di internal gitu untuk memberikan klarifikasi dan kalau misalnya perlu kami komunikasikan nanti akan kami komunikasikan dengan pihak LAM sama seperti itu ya. Itu barangkali membantu kami supaya jangan sampai ada kelompok-kelompok kecil datang ke LAM sama. Kenapa kami nggak nah itu ya, yang penting kita sudah menaungi, kalau mereka nggak mau ya itu urusan mereka, tapi kita udah berikan itu Pak ya. Saya kira dari saya, terima kasih ya. Kemudian ada baiknya difoto nih Pak Roto. Saya nggak bawa ini nih. Kalau ada ininya mungkin difoto Pak. Ini pertemuan ini bisa Pak Yudi. Saya nggak punya. Ya sudah saya screenshot. Nanti juga ada rekan kami dari pengurus yang screenshot juga. Dan mohon izin Pak Roto, Prof Mitra, bahwa kami akan rekaman ini kami bagikan juga dan kami Polstat punya YouTube channel akan kita simpan di sana juga untuk diketahui sama-sama rekan Polstat kalau diizinkan, gitu ya. Ya. Baik. Ya, demikian Prof Mitra Jamal, kemudian Pak Roto. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk share dengan kami semua di sini. Semoga ya Polstat, ISI, FMS ataupun LAM sama kita bisa bersinergis ke depan dengan lebih baik untuk kepentingan kita bersama. Bagaimanapun juga ya kita harus sama-sama menyadari bahwa kerja kolaboratif ini perlu gitu ya untuk saling mendukung satu sama lain ya, satu tubuh seperti itu. Demikian Bapak Ibu, sama-sama kita akhiri pertemuan ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga tetap sehat, semangat dan produktif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof Mitra, terima kasih Pak Roto semuanya. Saya pamit ya Pak. Silakan. Terima kasih. Ya.